This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine. Wah, menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus, mulai meriah ya di mana-mana sudah terpasang bendera merah putih. Iya betul, di lingkungan rumahku sudah siap-siap mau ada perlombaan panjat pinang loh. Dengan hadiah yang biasanya digantung pada bagian atas tiang yang tinggi sekali. Oh, pernah tuh. Iya, sampai aku pernah dijulukin main. lutung kasarung. Kita bersyukur ya, negara kita Indonesia bisa merdeka dan sekarang menjadi negara yang semakin maju. Iya betul banget, puji Tuhan. Kita memiliki presiden yang jujur dan suka bekerja keras, didukung oleh para menteri yang terus memajukan bangsa Indonesia. Mari kita jaga NKRI. Dan pastinya Allah sangat sayang dan memelihara bangsa Indonesia. Mari kita doakan terus bangsa kita. Setuju? Nanti kita ajak adik-adik berdoa bersama bagi bangsa Indonesia ya. Yuk, sekarang kita siapkan Alkitab untuk kita baca bersama. Lalu duduk dengan rapi dan ikuti ibadah ini sampai akhir ya. Konsentrasi dengan cara tidak makan dan minum. Hormati Tuhan karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Ayo tuliskan kalimat positif di kolom komen ya. Lalu klik like dan subscribe. Jangan lupa juga share link online Star Kids ini supaya lebih banyak anak-anak di Indonesia yang beribadah kepada Tuhan. Let's pray. Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk bangsa kami tercinta Indonesia yang akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-77. Terima kasih ya Allah atas pemeliharaanmu atas Indonesia. Pakai kami Tuhan untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan mengharumkan bangsa kami. Sekarang, mari hadirlah bersama kami saat kami beribadah online dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, Amin. Guys, kita adalah sahabatnya Allah. So, let's sing it! Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me. How you love me? It's what? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of
lagi. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sekali lagi. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sekali lagi. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Semuanya. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yes, Tuhan.
bendera-bendera sudah siap, bendera merah putih. Semuanya ini untuk aku pasang di berbagai tempat. Nah, di mobil juga akan aku pasang nih. Yang kecil, untuk kemana-mana aku ingat. Sebentar lagi, 4 hari lagi, negara kita tercinta Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-77. Wow, luar biasa kan bangsa kita? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kak Reti, setiap kali aku menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan kita Indonesia, rasa kebanggaan aku tuh bangkit. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Betul sekali. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Sungguh hanya karena pertolongan Allah, bangsa Indonesia, negara yang sangat sederhana sekali, bisa merdeka dari penjajah. Dan sampai hari ini, menjelang ulang tahun kemerdekaan yang ke-77, Allah sungguh memelihara bangsa Indonesia. Buktinya ya, bangsa Indonesia menjadi negara yang aman, makmur, sejahtera, maju, dan diakui oleh dunia. Iya Kak Reti, aku percaya semua itu karena Allah mengasihi bangsa Indonesia. Allah sungguh memelihara bangsa kita yang besar ini. Terima kasih ya Allah. Dan kita juga sedang mempelajari tentang pemeliharaan Allah atas Nabi Elia yang kemudian dilanjutkan oleh Elisa. Setelah Nabi Elia naik ke sorga dengan cara yang super istimewa, yaitu dijemput dengan kereta dan kuda berapi yang disaksikan oleh pelayannya yaitu Elisa dan para nabi, maka Allah memberikan kuasa dan kekuatan pada Nabi Elia yang sama kepada Elisa. Iya betul Kak Reti. Kejadian yang sangat langka yang Allah lakukan hanya pada nabinya, yaitu Nabi Elia. Sangat istimewa sekali karena Nabi Elia tidak mengalami yang namanya kematian. Nah, sekarang babak baru kisah pelayanan dari Elisa. Allah sangat menghargai orang yang setia dan bertanggung jawab. Dan benar, Elisa dalam pelayanannya, ia menerima kuasa dan kekuatan dari Nabi Elia. Oleh karenanya, kita akan mempelajarinya dan mendengarnya bagaimana kuasa Allah sungguh nyata dalam hidup Elisa. Tentu kuasa Allah pada Nabi Elia adalah sama dengan kuasa Allah pada Elisa. Karena Allah yang disembah adalah Allah yang sama, yang kuasa, kasih, dan kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Amin adik-adik. Amin. Aku percaya Kak Ica. Oke, saatnya kita mempelajarinya langsung dari Alkitab Superbook kita. Suatu kali ada seorang ibu. Ia adalah istri dari salah seorang nabi. Ia mengadukan masalahnya kepada Elisa. Sambil berseru, ibu itu berkata, "Hambamu, yaitu suamiku, sudah mati. Dan
Engkau tahu, Elisa, bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk dijadikannya budak. Kasihan sekali ibu itu ya Kak Reti. Suaminya meninggal dan ia memiliki 2 orang anak yang tentunya perlu biaya untuk makan, minum, pakaian, dan berbagai kebutuhan lainnya. Lebih parahnya, ada hutang yang harus dibayar juga. Aduh, apa yang harus dilakukannya ya? Syukurlah tapi ibu ini datang menceritakan masalahnya pada orang yang tepat. Elisa, tolonglah ibu ini, ia ada dalam masalah yang sangat berat. Jawab Elisa kepada ibu ini, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Lalu berkatalah perempuan itu, ibu itu kepada Elisa, hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Adik-adik, buli-buli itu adalah seperti botol kecil ini. Biasanya terbuat dari tanah liat, sangat kecil. Dan ibu itu hanya memiliki minyak yang tersisa dalam botol atau buli-buli kecil seperti ini. Wah, ibu ini benar-benar tidak ditinggalkan warisan atau harta apapun nampaknya ya Kak Reti. Malah ada hutang yang harus dibayarnya. Menyedihkan sekali ya adik-adik. Dan dengan jujurnya ibu itu mengatakan ia hanya punya minyak yang sangat sedikit yang ada dalam botol kecil. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi Elisa meminta kumpulkan sebanyak mungkin. Bejana pada masa lalu adalah botol-botol seperti ini. Botol-botol seperti ini tetapi terbuat dari tanah liat Kak Ica. Ada yang ukurannya seperti ini dan lebih banyak lagi yang lebih besar. Bahkan kalau dibandingkan dengan sekarang itu seperti air galon yang untuk kita minum, besar sekali. Nah, biasanya botol-botol besar atau bejana disebutnya dipergunakan untuk diisi air, air anggur, atau minyak. Suatu perintah yang aneh nih. Ibu itu disuruh mengumpulkan bejana-bejana yang banyak. Maksudnya Elisa meminta seperti itu untuk apa ya Kak Reti? Lalu lanjut Elisa, setelah mengumpulkan bejana-bejana itu, ibu itu diminta tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana ini dan bejana-bejana yang lainnya. Sampai nanti dipilih yang penuh, baru angkatlah katanya. Apa? Apa maksudnya? Tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ibu itu kan sudah bilang bahwa yang tersisa di rumahnya hanyalah minyak dalam buli-buli kecil. Itu saja loh. Minyak sesedikit ini loh, masa dituang ke dalam segala bejana? Itu kan bukan bandingannya. Ya, betul sekali. Minyak sebesar buli-buli kecil ini akan dimasukkan ke dalam bejana yang besar ini. Dan bahkan banyak yang lebih besar. Bukan bandingannya ya. Iya Kak. Apa maksudnya ya? Kalau gitu kita saksikan saja ya. The poor widow came to Elisha with tear stains on her face. "My husband was a good man who loved the Lord, but now he is dead," she said. "The man my husband owed money to says if I don't pay him, he will take away my 2 sons to be his slaves." "How can I help you?" Elisha asked gently. "Tell me, what do you have in your house?" "Nothing.
The widow answered, "I have nothing except for a little oil." Elisha thought about her need. "Go to all your friends and neighbors," he said, "and borrow as many jars as you can. Then go home and shut the door. Pour the oil from your jar into all the empty borrowed jars." So the widow and her sons filled their house with their neighbors' empty jars. Then the woman shut the door, and she began to pour oil from her jar into the first borrowed jar. The oil kept flowing, and soon that first jar was full. And she poured into the next jar, and she poured into the jar after that. And she kept going, and soon she lost count. She just kept pouring until all the jars were full. "Bring me another jar," she said. "There aren't any more jars, Mother," her boys exclaimed. "You filled them all." The woman's eyes sparkled. She hurried out of the house and ran to find Elisha. "I did exactly what you said. I borrowed as many empty jars as I could, and now they're all filled with oil, and I still have oil in my jar." Elisha smiled. "Go and sell the oil," he said. "Pay back what your husband owed, and you will have money left over for you and your sons to live on." The widow woman praised the Lord for the miracle of the oil. She thanked God for taking care of her, and she thanked him for Elisha and her neighbors. That day, the widow and her sons learned that they could trust the Lord to take care of them. Amazing! Ajaib Allah kita. Luar biasa ya Kak Reti. Kuasa Allah yang terjadi pada Elia benar terjadi pada Elisa. Sungguh benar ya Allah yang disembah Nabi Elia juga melakukan hal ajaib atas Elisa. Sekarang ibu itu dapat membayar hutangnya, bahkan minyak itu dapat digunakan untuk mencukupi kehidupan dirinya dan kedua anaknya. Puji Tuhan. Kalau Allah Nabi Elia, Elisa sanggup melakukan mujizat untuk memelihara hidup seorang ibu janda yang sedang kekurangan, demikian Allah yang sama sanggup memelihara hidup kita semua. Coba bacakan janji pemeliharaan Allah atas kita semua dalam Filipi 4 ayat 19. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, apapun yang sedang adik-adik doakan, mungkin adik-adik sedang berdoa supaya papa mendapat pekerjaan, supaya adik-adik bisa membayar uang sekolah, supaya adik-adik bisa membeli buku-buku atau sepatu yang harus sudah diganti, dan masih banyak keperluan lainnya. Percayalah kepada Allah yang sanggup memenuhi keperluan setiap kita. Coba sekarang bacakan kembali janji Allah di dalam Filipi 4 ayat 19 dengan mengucapkan keperluanmu ganti dengan namamu. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluan Clarissa menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, seperti itu. Semua sekarang katakan amin. Amin. Aku akan terus memilih untuk mempercayai Allah apapun yang terjadi. Itulah imanku. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Dan yang kerennya lagi tentang Allah yang kita sembah adalah Allah sendiri yang mengatakannya. Ini ditulis di dalam Yesaya 41 ayat 13. Let's sing it. Sebab aku ini Sebab aku ini Tuhan Allahmu,
memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Saatnya kita berdoa. Let's pray. Allah yang maha dahsyat, Allah yang kuasanya nyata dalam hidup Nabi Elia, Elisa, dan Allah yang kuasanya, kesetiaannya tetap nyata sampai hari ini. Kami mau mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Oleh karena itu, kami mau percaya firman-Mu akan terjadi dalam hidup kami. In Jesus' name, amin. Amin. Allah Nabi Elia, Allah Elisa adalah Allah yang kita sembah. Allah yang memelihara bangsa Indonesia dan setiap kita yang mengasihinya. Puji Tuhan, Dia Allah yang akan memenuhi keperluan kita sesuai kehendak-Nya. Yuk, sekarang klik subscribe, komen, dan like. Lalu share link Star Kids ini pada teman-teman kita lainnya. Supaya anak-anak di seluruh Indonesia tahu bahwa Allah sanggup memelihara hidupnya. Adik-adik, ayo join Zoom Anak Berdoa. Minggu, tanggal 21 Agustus, jam 5:30 sore. Kita percaya Allah selalu menjawab doa kita. Mau yang seru dan berhadiah? Kita join Zoom Connect. Acaranya rame loh. Pada hari Jumat, 26 Agustus, pukul 5 sore. Kita saling sharing, main games yang seru, dan hadiahnya pasti dikirim ke rumah. Keren kan? It's quiz time! Bagaimana cara Allah memelihara ibu yang sedang memerlukan pertolongan dalam kisah hari ini? Kirimkan jawabannya ke nomor hotline Star Kids ya. Bagi adik-adik yang diizinkan papa mama ikut di ibadah onsite atau ibadah langsung, silahkan datang ke Star Kids di Satelit Bandung Utara, Satelit Kopo, dan Satelit Pasir Koja. Untuk alamatnya bisa dilihat melalui aplikasi Fajar Pengharapan. Kisah Alkitab di online Star Kids ini dapat dilihat setiap saat di YouTube dan aplikasi Fajar Pengharapan. Super kan? Ayo memberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa minta bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. God bless you. Puji Tuhan, adik-adik sudah mengikuti ibadah sampai akhir. Kami tunggu minggu depan ya. God bless you. Bye.